Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di studio produksi siaran dan program televisi di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Kali ini kita akan membahas tentang ujian tengah semester yang diganti menjadi sumatif. Dan di depan saya sudah ada narasumber spesial kita yang akan menuntun kita dalam menggali informasi tentang sumatif ini. Saya Munafu Adi Sofi akan memandu wawancara kali ini. Di depan saya sudah ada Bapak Ahmad Nur Najib yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Muna. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Muna sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, bolehkah saya mengenalkan Bapak Najib dulu nih Pak? Boleh. Nah, jadi pemirsa, Bapak Ahmad Nur Najib ini adalah guru SMK Miftahul Ulum Boarding School yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Dan Bapak Ahmad Nur Najib ini sudah mengajar di sini dari tahun 2009 ya Pak? Iya. 2009, jadi kira-kira sudah ada 14 tahun ya Pak? Iya, 14 tahun 14 benar. tahun. Nah, kalau boleh tahu senang dan sedihnya Bapak mengajar di SMK Miftahul Ulum itu gimana Pak? Kalau ditanya senang dan sedihnya ya lebih banyak senangnya sih begitu ya. Tetapi kalau sedikit tentang sedihnya itu, satu, dulu kita belum punya gedung sendiri. Kemudian sarananya juga masih terbatas. Peserta didiknya juga masih sedikit waktu itu, hanya satu kelas. Berarti Ada jurusannya satu yang Pak? Jumlahnya bahkan di bawah 20 begitu. Tapi alhamdulillah sejak 2014-2015 kita sudah punya gedung sendiri dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya fasilitas yang cukup lumayan lah untuk menunjang sekolah kita yang berbasis vokasi atau SMK. Kemudian untuk yang senengnya banyak, karena memang satu, lingkungannya terlepas dari basic pesantren, kekeluargaan di sini juga bagus. Kemudian dengan peserta didik juga akrab, ya kan, sehingga lebih banyak senengnya lah daripada susahnya begitu. Iya begitu. Menarik sekali ya Pak ya. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang sumatif. Nah Pak Najib, sumatif sendiri itu apa sih Pak? Sumatif sendiri itu sebetulnya adalah tes ya. Bentuk tesnya itu bisa macam-macam. Bisa praktik, kemudian ada lisan, ada bentuk tertulis yang digunakan untuk mengukur atau penilaian sejauh mana capaian pembelajaran. Kalau sekarang kan namanya bukan KIKD ya. Kurikulum Merdeka itu KIKD diubah menjadi capaian pembelajaran. Sehingga sumatif itu adalah untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu dapat mencapai atau menyelesaikan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran yang ada. Begitu untuk artinya. Jadi tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam setiap capaian pembelajaran. Oke, nah sebelumnya itu kan namanya ujian tengah semester ya Pak. Kenapa kok diganti menjadi sumatif? Bukan, itu bukan ujian tengah semester. Sumatif itu kan seperti pengertian yang saya sampaikan, itu waktunya yang di sekolah kita adakan itu ada dua, yaitu sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Jadi bukan
ulangan tengah semester diganti dengan sumatif itu bukan. Oh, jadi Iya, karena pada dasarnya penilaian tengah semester itu kan untuk mengetahui ketercapaian siswa di tengah-tengah masa pembelajaran. Ya, ini yang perlu ditekankan bahwa ulangan tengah semester itu tidak diganti dengan sumatif begitu ya. Melainkan waktu pelaksanaan sumatif itu di sini kita bagi menjadi 2 kali. Yakni sumatif tengah semester yang kita selenggarakan di akhir bulan September kemarin, dan mulai minggu depan kita akan melaksanakan sumatif akhir semester. Begitu. Tapi sebenarnya sumatif itu kan jadi kata-kata yang baru gitu loh Pak. Dulu kan sebelum ini belum ada kata-kata sumatif gitu. Kalau mungkin untuk generasi Z ini baru. Iya, makanya itu. Untuk generasi Z ini baru. Tapi sebetulnya kalau seumuran saya ya, sumatif itu justru kembali ke zaman dulu. Oh, berarti udah ada dari dulu. Sudah ada, karena gitu. Kita tahu kurikulum itu selalu mengalami perubahan, termasuk di dalamnya juga istilah yang ini yang Kak Muna tanyakan itu hanya penggantian istilah ya. Tadi di awal kan tempat Kak Muna singgung gitu. Sehingga sumatif itu kalau bagi generasi Z ya memang ini apa sih begitu, mungkin bertanya-tanya, tapi pada intinya sama, yaitu tes yang diadakan umumnya itu di akhir semester ya, karena kita ada 2 kali, namanya ada tengah semester dan akhir semester begitu. Begitu ya Pak. Nah Bapak sendiri kan menjadi panitia ya Pak dalam sumatif ini. Nah Bapak itu sebagai apa tuh Pak? Kebetulan 2 tahun ini saya menjadi ketua panitia pelaksana sumatif begitu. Oh gitu. Ya. Terus siapa saja sih Pak yang menjadi bagian dari panitia sumatif ini? Panitia sumatif itu terdiri dari pendidik atau guru dan juga tenaga pendidik atau tendik. Dari 2 ini tadi yang paling banyak memang dari guru. Dari 7 panitia, yang 4 itu dari guru, kemudian yang 3 dari tendik ya, termasuk Kak Muna di dalamnya itu kan. Nah itu. Iya. Terus tugasnya panitia itu apa aja sih Pak sebenarnya? Kalau tugas panitia sudah yang Kak Muna tahu, ada job desk-nya sendiri. Kalau saya kebetulan ada di posisi ketua, ini adalah mengoordinasi panitia yang lain mulai dari sekretaris, bendahara, kemudian anggota yang ada seperti perlengkapan, naskah, dan bagian akomodasi dan konsumsi. Itu untuk job desk-nya masing-masing sudah ada. Oh begitu. Nah mulai kapan sih Pak sumatif ini dilaksanakan? Untuk semester akhir ya, atau sumatif akhir semester gasal ini kita mulai tanggal 25 November besok sampai 2 minggu ke depan. Mungkin yang ditanyakan kok lama begitu ya. Karena umumnya kan hanya 1 minggu. Iya. Nah itu yang membedakan kita sebagai sekolah vokasi atau SMK dengan sekolah yang lain, SMA atau aliyah. Karena kita vokasi, kita tidak hanya fokus di tes tertulis, tapi juga di tes praktik kejuruan masing-masing. Karena kita itu mau mengukurnya tidak hanya sebatas tulis saja, tapi intinya justru ada di kejuruan itu. Jadi dibagi 2 ya Pak, ada yang penilaian praktik sama penilaian tertulis gitu ya Pak? Ya, 1 minggu untuk praktik mulai tanggal 25 besok itu, 25 November, kemudian di 1 minggu kedua mulai 2 Desember itu tes tulisnya. Nah, bagaimana kesiapan para peserta didik sama persiapan guru-guru dalam persiapan melaksanakan sumatif ini sendiri, Pak? Kalau ditanya persiapan secara umum dari rekan-rekan guru dan peserta didik sudah siap, karena di setiap guru mata pelajaran
pasti juga punya planning yang dituangkan di dalam rancangan pembelajaran atau RPP, kemudian sudah disampaikan kepada peserta didik, ya kan. Nah, dari kami selaku panitia penyelenggara ini sudah memberikan pemberitahuan kepada orang tua wali dari peserta didik yang kita sampaikan melalui 2 cara. Yang pertama itu melalui surat yang kita titipkan ke peserta didik, lalu yang kedua lewat grup WA wali siswa di setiap kelas yang kita lewatkan wali kelasnya masing-masing, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi untuk kesiapan secara umum saya berani mengatakan sudah siap dari orang tua maupun peserta didik dan guru-guru sendiri. Begitu. Berarti sudah disiapkan 1 bulan sebelum pelaksanaan ya Pak ya? Iya, kita dengan cara itu kita harapkan orang tua juga ikut memantau persiapan dari putra-putri mereka. Karena ini kan juga ada kaitannya nanti ketika hasil itu kita laporkan kepada orang tua atau wali murid dalam bentuk rapor pendidikan itu tadi. Nah, Pak Najib, ada saran atau strategi nggak untuk siswa-siswa yang akan melaksanakan tes sumatif nanti itu? Tentunya ada, dan itu juga berulang kali saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan guru juga sudah sering menyampaikan ke peserta didik di kelas ya. Secara umum peserta didik itu kan jangan hanya menghafal, iya kan? Tapi lebih memahami ke konsep. Nah, caranya apa? Bisa belajar kelompok, kemudian memanfaatkan peta konsep yang ada di setiap mata pelajaran yang sudah dirinci ke per bab begitu. Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi antar teman. Karena terkadang penjelasan dari Bapak Ibu guru belum tentu 100% bisa dipahami oleh para peserta didik. Mungkin mereka itu akan lebih paham materi yang disampaikan oleh teman sejawatnya karena mungkin bahasanya yang nyambung atau malu bertanya kepada guru dan lain-lain. Saya ingin lebih mengetahui gimana sih cara Pak Najib mendukung siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi. Apakah ada program bimbingan atau waktu konsultasi yang bisa dimanfaatkan? Kalau bimbingan secara khusus selama ini saya hanya menekankan kepada peserta didik dan itu juga banyak dilakukan. Yang pertama karena dari pemahaman itu tentu berbeda, karena kecerdasan atau penangkapan pemahaman materi dari peserta juga berbeda. Saya memberikan beberapa waktu untuk peserta didik untuk berkonsultasi atau hanya sekedar bertanya ke saya di saat jam istirahat atau setelah pulang. Saya masih di sini karena saya sampai sore. Bahkan untuk peserta didik yang laju, saya juga memberi kesempatan untuk tanya jawab melalui grup WA. Begitu. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya pertama kali di sini. Walaupun mungkin ya itu hanya beberapa karena peserta didik kita kan banyak yang mukim di pondok. Itu ya bisa membantu mereka lah. Karena kadang mereka itu bertanya banyak hal, alasannya kalau bertanya di kelas ragu atau malu dengan teman-temannya. Itu yang saya jalankan sampai hari ini. Dan kalau masih diberi kesempatan masih di sini ya itu tentu tidak akan saya hilangkan. Begitu. Yang terakhir nih Pak, saya ingin tahu mungkin ada pesan untuk anak-anak yang akan melaksanakan sumatif besok ini Pak. Oh iya, pesan untuk para peserta didik yang pertama, percaya diri pada diri sendiri, itu yang penting. Kemudian yang kedua, peserta didik itu harus menyadari bahwa belajar itu adalah sebuah proses. Maka jangan pernah lelah untuk belajar. Manfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, baik itu dari buku, lingkungan maupun teman-teman yang lain. Dan yakinlah kalau usaha itu tidak akan
hianati hasilnya. Itu. Ya, itu pesan yang sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Nur Najib atas waktunya, dan terima kasih juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Semoga persiapan ujian sumatif nanti berjalan dengan lancar. Iya, amin, semoga. Nah, Pak Najib, saya boleh minta saran nggak untuk perkembangan studio ini? Oh, tentu boleh. Mungkin Pak Najib punya saran untuk nama podcast di SMK Miftahul Ulum ini? Kalau podcast saya rasa kita sesuaikan saja dengan nama kita. Podcast Mu TV ya Pak, Miftahul Ulum TV begitu kan. Begitu. Kemudian saya kalau boleh usul sumbang saran, kita perbanyak narasumber dari luar yang sesuai dengan tema kita, ya kan. Lalu untuk backgroundnya nanti kita beri sesuai tema yang ada. Ya, itu beberapa saran yang saya usulkan kepada tim studio dan podcast di Miftahul Ulum TV ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas sarannya. Iya, sama-sama. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di sini. Sekian wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.